Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dan simulasi penerapannya. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi pada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning metode merupakan sebuah strategi atau teknik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan bisa tercapai dengan baik, dengan maksimal. Melalui cara ini maka diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajaran supaya siswa merasa semakin bersemangat atau mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, pemilihan metode yang tepat membuat siswa tidak cepat merasa bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar. Di sini ada 5 metode pembelajaran yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode eksperimen, yang keempat metode karya wisata, yang kelima metode debat. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang, metode satu ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat jenuh, tidak mengantuk dan tidak merasa bosan saat pembelajaran. Yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Jadi di sini biasanya dibagi menjadi 2 kubu untuk memecahkan satu masalah. Yang ketiga itu metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium, biasanya agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam, sains, dan sebagainya. Yang keempat yaitu metode karya wisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. Biasanya metode ini selalu ada di jenjang SMP dan jenjang SMK, sampai bahkan yang kuliah juga suka mengadakan. Yang terakhir adalah metode debat. Metode debat ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok, tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Biasanya ini di metode debat biasanya kalau pembelajaran tidak formal gitu, seperti kerja kelompok, biasanya diawali dengan diskusi. Nah, di dalam diskusi itu biasanya selalu ada masalah yang harus dipecahkan, dan biasanya sudah diskusi mereka akan melakukan debat agar pembelajaran lebih seru.
biasanya dibagi menjadi 2 tim, bisa juga perorangan, per individuan. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode tersebut siswa lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di kelas, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Jadi kalau metode pembelajaran yang disampaikan bagus, biasanya menyenangkan atau gimana, biasanya siswa tuh akan cepat menyerap materi yang disampaikan, soalnya dia tidak terganggu oleh aktivitas yang lain, misalkan kegaduhan di luar kelas atau gimana. Cukup sekian materi tentang metode pembelajaran dan simulasi penerapannya. Mohon maaf, saya masih banyak kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.